naon? Nanti dulu. Ini belum ini. Ini samping kanan, samping kiri. Udah, cukup. Aman. Oke deh, bye. Oke. Tarik kanan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman baik-baik saja. Salam kenal dari kita, yaitu Navigasi Nama SMK Negeri 1 Kuningan, dan saya Dina, yang insya Allah akan menemani teman-teman semuanya dalam perbincangan dan tentunya dalam konten-konten yang menarik tentang dunia khususnya agribisnis dan juga teknik ataupun produksi dan dunia yang lainnya. Dan pada kali ini, episode hari ini adalah kita akan membahas tentang agribisnis perikanan, yang insya Allah akan kita hadirkan narasumber yang keren, di mana beliau ini adalah salah satu guru SMK Negeri 1 Kuningan dan juga menjabat sebagai Kepala Kompetensi Keahlian Agribisnis Perikanan Air Tawar. Beliau juga berwirausaha dan tentunya sudah banyak sekali makan asam dan garamnya tentang dunia perikanan. Begitu. Mari kita sambut Bapak Sumadi SP. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bapak gimana? Oke. Kabarnya gimana Bapak? Alhamdulillah kabar baik Bu Dina. Alhamdulillah, iya. Gimana Bu Dina nih? Alhamdulillah Bapak. Tapi sebelumnya kata anak-anak sih Bapak suka dipanggil ayah, betul? Betul Iya. sekali. Ini kan salah satu bentuk keakraban mungkin ya dari Iya, anak-anak betul, gitu. betul. Selama di sekolah begitu, Bapak ya? Iya, betul sekali Bu Dina. Iya. Bapak kalau boleh tahu, sekarang Bapak sedang sibuk apa sih? Oke, sekarang memang di dunia perikanan, khususnya di agribisnis perikanan air tawar, sekarang sedang melaksanakan uji kompetensi para siswa kelas 12, Iya. di mana anak-anak diuji kompetensinya menjelang selesai. Jadi sekarang ada dari pihak industri, kemudian para siswa yang sedang diuji supaya mereka mendapatkan standar kompetensi yang ahli nantinya. Begitu Bu Dina. Begitu. Berarti sekolah itu sudah ada apa namanya MOU gitu ya, bentuk kerjasama dengan para Sudah iya, Bu Dina, sudah ada. alhamdulillah. Nah, kalau ini kan berbicara tentang di sekolah ya. Iya. Kalau memang bidang usaha ayahnya gimana? Sampai saat ini saya tetap melakukan kegiatan di bidang agribisnis perikanan di Kabupaten Kuningan khususnya, Iya. di Jawa Barat pada umumnya, dan kita menuju ke Indonesia. Jadi Kabupaten Kuningan sendiri saya beri fokus ya di Kabupaten Kuningan, karena Kabupaten Kuningan memiliki tantangan yang sangat amat besar. Tantangannya apa? Kabupaten Kuningan merupakan kabupaten yang subur akan air. Iklimnya kita punya 3 nih, ada iklim dingin, iklim sedang, iklim panas. Nah, sumber mata airnya ada kurang lebih 600 titik sumber mata air di Kabupaten Kuningan. Iya. Tetapi ada ironis, Kabupaten Kuningan setiap tahunnya belum pernah yang namanya surplus ikan. Selalu minus ribuan ton per tahunnya. Ini yang jadi fokus. Makanya saya terus sekarang memandu masyarakat, memberikan bimbingan masyarakat untuk mau berbudidaya ikan. Gitu. Iya, baik Ayah. Sebetulnya ya, sebelum kita berlanjut ke pembahasan berikutnya, pengen tahu dulu nih gimana latar belakangnya Ayah bisa terjun ke dunia perikanan dan kiat-kiat Ayah bagaimana Ayah bisa sukses sampai sekarang ini di dalam dunia bisnis wirausaha perikanan. Oke. Dunia perikanan ini selalu sudah melekat di dalam jiwa Ayah. Karena sejak SLTA Ayah sudah ngambil jurusan di perikanan. Hanya dulu beda, perikanan tangkap laut. Nah, tetapi berkembang ke sini saya melanjutkan ke perguruan tinggi itu tentang dunia perikanan air tawar. Nah, di situ ternyata banyak sekali peluang untuk dilaksanakan. Dan di Indonesia masih sangat sedikit sekali. Kalau dulu zamannya Orde Baru, zaman dulu itu yang namanya perikanan merupakan memberikan sumbangsih pendapatan negara nomor 1 dulu ya. Tetapi sekarang tantangannya berat karena semakin kurangnya SDM. Sehingga setiap apa yang jadi kelemahan, kekurangan pemerintah, Ayah dijadikan sebagai peluang untuk dijadikan
lahan usaha gitu. Iya, alhamdulillah. Berarti kalau begitu bisa disebutkan ini para siswa yang sekarang sedang bersekolah di SMK Negeri 1 Kuningan khususnya jurusan agribisnis perikanan air tawar, berarti nanti untuk melanjutkan ke jenjang pekerjaan atau jenjang perkuliahan gitu ya akan mungkin relatif mudah ya. Oh, sangat mudah sekali. Bahkan sampai saat ini ketika dunia kerja meminta tenaga kerja ke kita selalu kekurangan. Jadi tidak terpenuhi gitu, sehingga kita memang memerlukan tantangan besar bagaimana mencetak sebanyak-banyaknya sumber daya manusia perikanan di Kabupaten Kuningan untuk menyuplai kebutuhan dunia usaha, dunia industri yang saat ini membutuhkan tenaga kerja maupun produknya. Jadi tenaganya dibutuhkan, produk ikannya dibutuhkan. Nah, ini dua-duanya, sehingga alumnus kita kebanyakan berwirausaha sekarang kebanyakan, di samping memang dianjurkan untuk langsung melanjutkan ke perguruan tinggi. Begitu, Bu Lina. Itu tuh teman-teman, jadi jangan hirau, jangan galau kalau memang mau melanjutkan sekolah gitu ya dari SMP ke SMK, pilihlah jurusan agribisnis perikanan air tawar yang ada di SMK 1 Kuningan begitu, karena memang fokus-fokus materinya juga ya yang sudah dipertimbangkan dengan sedemikian rupa mengikuti pasar industri mungkin ya, mengikuti pasar perikanan, budidaya dan sebagainya ya begitu. Oke Ayah, dan tentunya mungkin masyarakat gitu ya dan teman-teman mungkin yang siswa-siswa SMP nih yang kelas 9 khususnya pengen tahu bagaimana nanti perkembangan agribisnis perikanan air tawar begitu ya, tidak hanya di dunia sekolah gitu ya. Dan tentunya mungkin sekarang kan sudah ada perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi bagaimana masa depan APAT atau agribisnis perikanan air tawar ini di dunia wirausaha dan juga dunia pendidikan mungkin barangkali ya. Gimana ya? Oke, untuk calon siswa atau calon generasi milenial ya yang saat ini memang sangat sedang krisis ya. Krisis di Indonesia ini kekurangan SDM di bidang pangan khususnya. Nah, perkembangan teknologi tentunya kita mengikuti perkembangan zaman. Pertama, kita berbasis IT. Sekarang di Perikanan sendiri sudah ketika memberikan pakan sudah tidak manual lagi, tetapi menggunakan automatic feeder. Jadi ketika memberi pakan kita sudah setting di handphone. Jadi cukup menggunakan handphone memberi pakan itu di rumah. Tidak harus ada berarti ya teknologi sudah itu ada. Jadi tinggal di setting di handphone, mau seharinya berapa kali, mau berapa banyak yang akan diberikan, itu cukup di setel di rumah pakai handphone. Itu teknologinya ya. Kemudian di pemasaran kita juga sudah bisa menggunakan online. Kita bisa menjangkau pasar seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia dengan menggunakan IT. Itu tentunya kita tidak akan lepas dengan perkembangan zaman saat ini, sehingga kita pun berbudidaya ikan harus selalu mengikuti perkembangan zaman dan berbasis IT dan teknologi. Itu Bu Dina. Iya, terima kasih Ayah. Dan tentunya tadi dibahas juga ya ada tantangannya mungkin tadi SDM yang kurang ya ya. Betul. Itu SDM-nya yang kurang. Jadi barangkali PR kita mungkin itu untuk bisa mencetak generasi muda yang memang berkualitas, berpotensi di dalam bidang budidaya perikanan ini ya. Ya. Terus Ayah bagaimana sih peran inovasi dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam agribisnis perikanan air tawar ini? Oke, kita harus terus mengembangkan inovasi ya. Jadi kalau sekarang pembudidaya ikan hanya monoton itu saja atau bergantung kepada teknologi yang ada, maka kita akan jauh tertinggal. Sehingga kita sekarang bisa pertama menghemat tenaga kerja ya dengan budaya ikan berbasis teknologi. Yang mungkin kalau kita punya 100 kolam, cukup kita punya 2 orang saja, tidak harus 10 orang. Kan gitu. Karena kita hanya memerlukan tenaga sedikit sekali karena sudah berbasis teknologi, sehingga itu sangat efisien. Kemudian yang kedua, kita juga petani dihadapkan dengan tingginya harga pakan atau kebesaran tingginya kebutuhan pakan. Maka petani harus mengembangkan teknologi. Sekarang kita mendukung program Zero Waste.
zero waste itu permasalahan sampah di Indonesia. Nah, ternyata sampah itu akan bisa dijadikan media untuk pembuatan pakan alami, yaitu dengan teknologi budidaya maggot. Nah, maggot ini sangat diminati sekali oleh semua jenis ikan, baik ikan konsumsi maupun ikan hias. Ini yang mungkin yang perlu petani tidak boleh mati gaya atau tidak melek teknologi atau tidak berinovasi. Jadi harus benar-benar punya kreativitas. Iya. Itu. Begitu ya, mungkin tadi juga kan sudah disebutkan karena memang ada digitalisasi dari handphone bisa memberikan pakan ya. Betul. Mungkin tenaga kerja SDM juga agak Sangat ditekan. ya gitu, dan juga itu akan berpengaruh pada penghasilan ya tentunya ya, Betul. karena memang akan mengurangi Kos keluar. kos iya. Ya, menurut Ayah ya, apa saja sih kebijakan yang perlu diterapkan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan agribisnis perikanan air tawar ini? Nah, kebijakan yang saya nanti dari pemerintah sebenarnya ada aware lah kepada para petani ikan. Yang sampai saat ini para pelaku pembudidaya ikan ini tidak diikat dalam satu ikatan. Kemudian mereka berdiri masing-masing sehingga centang perenang. Sehingga ada permasalahan di satu sisi orang sulit mencari ikan. Di satu sisi orang sulit menjual ikan. Nah, ini kita perlu ada sistem yang bisa menyambungkan antara si produsen dan si konsumen. Nah, ini saya minta memang ada regulasi satu. Kemudian fluktuasi harga itu pun tidak terkontrol. Nah, ini saya memerlukan memang ada regulasi yang jelas, pemerintah turun tangan dan membuat regulasi yang membuat para petani maupun para pelaku pembudidaya ikan ini nyaman. Ya, pasarnya pasti, harganya pasti, jumlahnya pasti. Nah, ini yang diharapkan. Nah, ini saya menghendaki ada regulasi dari pemerintah gitu. Jadi sama antara kebijakan pemerintah, kemudian apa yang didapat atau yang masukan dari si pembudidaya maupun si pelaku pasar gitu. Berarti selama ini memang belum ada kepastian regulasi begitu ya dari pemerintah ya, baik itu untuk jenis ikan hias atau misalkan ikan konsumsi begitu, belum ada. Belum ada. Yang jelas. Belum ada. Berarti sementara ini kalau boleh tahu sih ya, untuk dari segi pemasaran ya, baik itu ikan hias atau ikan konsumsi, standar atau apa ya namanya, harga standarnya di pasaran itu biasanya yang menentukan siapa ya? Nah, ini yang menentukan akhirnya pasar sendiri. Kalau produksi sedang tinggi, harga pasti jatuh. Ketika produksi sedang rendah, harganya tinggi. Ya, tidak ada patokan standar. Jadi yang melakukan kebijakan itu para pelaku akhirnya. Yang dirugikan siapa? Yang paling banyak dirugikan biasanya para petani. Biasanya itu karena tidak bisa mengendalikan. Ketika harga murah, harga pakannya nggak pernah murah. Harga bibit nggak pernah murah, sedangkan harga jualnya murah. Nah, ini yang jadi persoalan. Tetapi kalau ada standarisasi dari pemerintah, dihitung BEP-nya berapa, sehingga harganya petani sekecil apapun ada untung. Nah, ini yang belum ada regulasi yang ke arah. Baik Ayah, tadi kan sudah diutarakan harapan Ayah ya, dari pemerintah itu ada regulasi yang jelas untuk penentuan harga mungkin ya, untuk biar bisa nanti produsen nyaman dan juga konsumen juga nyaman begitu ya. Nah ya, menurut Ayah gitu, bagaimana pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan juga akademisi dalam mengembangkan agribisnis perikanan air tawar ini di Kabupaten Kuningan? Oke, ini sangat penting sekali ada kolaborasi antara dinas terkait, pemerintah dalam hal ini dinas perikanan, kemudian perguruan tinggi dan industri. Masing-masing punya peran. Dinas terkait atau pemerintah itu dia punya catatan permasalahan dari mulai apa yang dibutuhkan dia, apakah di bidang produksi, ada di bidang teknologi, nah atau di bidang pemasaran, sehingga dia tahu persis. Sehingga ketika dinas itu tahu permasalahan teknologi, maka gaetlah perguruan tinggi ketika memang diperlukan teknologi. Kemudian ini sulit masar, maka kita menggaetlah industri yang memerlukan bahan bakunya dari ikan, yang selama ini tidak pernah terkolaborasi itu. Ya, sehingga kami sendiri
para pelaku usaha perikanan ketika kita membuka pasar ke industri, kita takut. Kenapa? Karena dia punya kebijakan kalau dibutuhkan 1 hari harus 1 ton, size-nya ukuran sekian. Nah, ini kalau kita yang bergerak sendiri tanpa pemerintah yang terlibat di dalamnya, maka kita pasti akan timbul kendala dan akan kena cas. Karena mereka sudah jelas dihitung bahwa sehari sekian puluh ton yang diolah, 1 ton dari kita, 1 ton dari mana, sudah tercatat semua. Nah ini, tetapi kalau pemerintah yang punya regulasinya, dia bisa memplotting bahwa ikan ini produksinya di sini, pendedarnya di sini, pembenihnya di sini, sehingga perputarannya akan pasti. Nah ini yang diperlukan ya, makanya harus ada kolaborasi, ada duduk bersama nih antara pemerintah ya yang punya kebijakan, perguruan tinggi yang punya inovasi teknologi, dan dunia industri yang selama ini memang membutuhkan produk. Kalau itu sudah bisa duduk bersama, maka akan ada saling keterkaitan. Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang berbasis pasar. Kemudian pemerintah akan membuat kebijakan budidaya berbasis teknologi. Sehingga apa yang diinginkan pemerintah tentunya ingin membangun ekonomi di dunia perikanan, para pelaku perikanan lebih baik lagi. Itu. Mungkin nanti juga ya akan berpengaruh dalam kelancaran distribusinya mungkin ya, dan juga nanti akan tercipta pemerataan gitu ya, pemerataan berdasarkan memang kebutuhan di setiap wilayah yang ada di Kabupaten Kuningan, barangkali seperti itu. Nah ya, tadi berbicara tentang regulasi ya, sekarang kita beralih dulu ke budidayanya gitu ya. Kan setiap daerah itu pasti punya iklim beda-beda mungkin ya. Bukan iklim atau suhu cuaca yang beda-beda, atau misal kebutuhan dalam, biasanya kan kalau misalkan ada di pembudidayaan itu ada harus suhu ini berapa begitu kan ya. Iya. Ada ini berapa gitu. Nah kalau di Kabupaten Kuningan sendiri gitu, gimana sih ya yang baiknya tuh, iklim yang bagusnya tuh gimana gitu maksudnya? Iklim sangat berpengaruh ya, tetapi saya katakan tadi bahwa Kabupaten Kuningan memiliki 3 iklim. Ada iklim dingin di kaki Gunung Ciremai, ada iklim sedang di bagian tengah Kabupaten Kuningan, dan di bagian perbatasan utara timur Kuningan ini panas. Sehingga 3 iklim ini sangatlah baik. Nah kemudian yang sangat berpengaruh adalah ketika berbudidaya di perairan umum, contoh di Waduk Dharma, itu sangat berpengaruh sekali. Ketika masa awal-awal musim hujan, itu akan terjadi yang disebut dengan upwelling. Upwelling ini karena ada perbedaan suhu permukaan dan suhu bawah dasar, sehingga berat jenis air di atas dan di bawah akan sangat berbeda tekanannya. Sehingga akan terjadilah air yang dari bawah itu akan naik ke atas, yang dari atas akan ke bawah, yang berat jenisnya lebih berat. Nah sehingga yang dari bawah ke atas akan membawa partikel-partikel gas-gas yang ada di dasar dari tumpukan kotoran ikan, dari proses pembusukan kotoran ikan, sisa pakan, sehingga NH3 muncul dan meracuni seluruh ikan yang ada di jaring apung. Itu yang sering terjadi di beberapa pembudidaya ikan di perairan umum, baik itu di Kuningan maupun di Cianjur, di Bandung, dimanapun. Itu terjadi yang namanya upwelling. Itu yang harus dihindari. Tetapi kalau di kolam-kolam biasa relatif lebih aman. Ya, di kolam-kolam biasa relatif lebih aman. Hanya sayangnya di kolam-kolam darat ini kurang pembinaan, ya, kurang pengawasan, kurang pemberian support, sehingga tidak seperti di jaring apung. Kalau jaring apung itu satu koloni, di situ ada berapa ratus pembudidaya ngumpul. Nah kalau di desa A ada berapa ratus kolam, harusnya dicek di situ cocoknya ikan apa, harus budayanya apa, kemudian solusi modalnya seperti apa, pasarnya kemana. Itu akan sama masifnya dan lebih cenderung rendah resiko kalau di darat. Tetapi kalau di jaring apung sangat rentan di awal musim hujan dan di akhir musim hujan, biasanya begitu, Bu Dina. Kalau boleh tahu sih ya, jenis ikan apa sih yang cocok misalkan di iklim gunung misalkan ya, di iklim dingin, di iklim ini gimana sih? Sebenarnya ikan itu yang
di daerah gunung ini kan sudah ada endeminya ya. Kalau di Kuningan ada di mata air itu yang disebut dengan ikan dewa. Ya, itu sejenis ikan mas. Jadi ikan-ikan mas, ikan nilem, ikan dewa itu sangat cocok sekali di daerah airnya yang oksigennya banyak dan suhunya juga tidak terlalu panas. Kemudian di ukuran sedang itu ikan nila, ikan mas juga cocok, bisa. Ikan lele juga bisa, tapi kurang memuaskan. Di daerah panas itu ikan-ikan yang biasa berasal dari daerah rawa, ikan gurame, ikan tambak, ikan sepat, ikan lele, itu di daerah panas dan tidak memerlukan aliran air. Tidak perlu oksigen banyak. Tetapi kalau ikan mas, ikan nila itu ikan nilem sangat rentan sekali, sangat butuh oksigen tinggi. Gitu. Untuk ikan hias kita iklimnya dibuat semua karena di tempat yang sempit, di akuarium lah, di bak-bak kecil, sehingga suhunya kalau ikan yang biasa berkembang biak atau hidupnya cepat besar di iklim panas, maka cukup kita menggunakan alat yang disebut dengan heater. Jadi di setel suhunya, misalkan suhunya kita berharap 30 derajat, tinggal putar aja 30 derajat, dia akan memanaskan air itu sampai suhunya 30 derajat. Setelah 30 derajat dia akan berhenti. Begitu, begitu, iya. Ternyata ya berbagai jenis ikan itu punya khasnya, punya cara budidayanya tersendiri ya, Iya. ya begitu. Untuk bisa menghasilkan kualitas yang baik barangkali. Ya, tadi kan Ayah membahas tentang uphelling ya? Uphelling. Ya, uphelling, iya. Itu ada nggak sih teknologi yang memang bisa mengatasi uphelling itu gitu, yang sudah ada saat ini? Untuk mengatasi uphelling belum ada karena itu memang kejadiannya alam. Ya, karena itu perairan luas, kemudian sedang suhunya panas-panasnya, tiba-tiba memang turun hujan, sehingga yang permukaan di atas itu dingin, di bawah masih panas, maka terjadi berbalik. Itu yang sulit. Antisipasinya satu, kalau memang petani mencatat bahwa upwelling biasanya setiap tahun terjadi pada bulan apa, maka di bulan itulah jangan memelihara ikan yang rentan terhadap oksigen. Harusnya di situ nanamnya ikan lele. Udah aman, tidak akan mati karena lele itu walaupun tidak ada oksigen akan bisa hidup dia. Biasanya ikan lele bandel ya. Lele mau bandel. Di kolam kecil apapun, bagaimana kondisinya jadi. Di sepetek aja jadi. Iya begitu sih kalau lele, iya begitu. Iya. Ya kalau tadi kan teknologi untuk mengatasi uphelling ya, memang belum ada barangkali ya. Terus yang sekarang sudah ada selain tadi yang kata Ayah bisa menggunakan handphone untuk ngasih pakan, ada lagi nggak teknologi yang terbaru yang memang bisa mempengaruhi kualitas pembudidayaan apat ini? Oke. Para petani di KJA Jaring Apung itu untuk mengatasi kekurangan oksigen, mereka sudah menggunakan diesel air sehingga dia menciptakan hujan buatan. Sehingga hujan buatan itu mensuplai oksigen. Kemudian si jaring apung agak diangkat ke atas, ya tidak terlalu dalam, sehingga si ikan bisa leluasa di permukaan mencari atau menangkap oksigen. Itu teknologi-teknologi tepat guna yang dilakukan oleh para pembudidaya. Kemudian kita pun kalau di iklim yang dingin, kemudian ikannya ingin yang panas, kita pun bisa menggunakan dengan teknologi tepat guna yang namanya membuat perangkap energi. Namanya perangkap energi. Perangkap energi itu kita tidak menggunakan listrik, cukup menggunakan sinar matahari. Jadi kolamnya kolam terbatas, misalnya kolam terpal, kemudian kita diberi naungan menggunakan plastik bening. Murah, sangat sederhana. Kemudian kita tutup rapat. Kalau pagi sampai jam 2, jam 3 kita buka, oksigen keluar masuk bebas. Nah setelah jam 3 matahari akan mulai surut, udah mulai adem, maka kita tutup rapat, tidak boleh ada udara yang keluar. Maka suhu yang di dalam sampai pagi hangat, tanpa listrik. Itu teknologinya, iya. Begitu banyak sekali ya, sekarang kemajuan teknologi itu sangat mempengaruhi untuk budidaya ya. Dan tentunya mungkin ya ini kan tidak semua para pembudidaya perikanan tahu tentang teknik ini dan tentang teknologi ini barangkali ya. Apakah ada nih misalkan pelatihan atau misalkan Ayah kebetulan ini kan jadi menjabat gitu ya, sedang dipercaya untuk menjabat menjadi kepala
apa namanya kompetensi ya air perikanan gitu di sekolah. Barangkali ada pelatihan atau pendidikan secara khusus kepada para pembudidaya atau kepada siswa tentang hal ini apa belum sempat? Kita sudah menyelenggarakan pelatihan bahkan secara nasional. Kita pelatihannya gratis. Karena saya punya motonya ingin menyebarkan ilmu seluas-luasnya tanpa dibatasi oleh karena tidak adanya biaya. Nah, jadi kami menyelenggarakan pelatihannya gratis tanpa bayar. Sejak apa? Sejak lama. Sampai saat ini pun kita petani yang mau misalkan menimba ilmu di sini mau dilatih, kita latih. Kita sudah di Kabupaten Kuningan dulu ketika lele, kita latih semua dari desa-desa, kecamatan-kecamatan Kabupaten Kuningan yang meminta, ya kita datangi tanpa syarat. Jadi kita berikan apa teknologinya, kemudian kendala-kendala yang diketemukan oleh para petani, kita pecahkan bersama di lapangan. Sehingga sekarang yang dulu tahun 2004-2005, Kabupaten Kuningan saat itu dari statistiknya, dari hasil survei pendataan produk perikanan, lele saat itu adalah Kabupaten Kuningan 0 ekor. Tidak ada 1 ekor pun yang membudidaya. Sehingga tertantang, merasa, kenapa sih yang jadi masalahnya? Katanya lele itu tidak bisa hidup di iklim yang dingin. Maka ayah lahirkan itu namanya perangkap energi. Sehingga terus kita latih semua dan alhamdulillah sampai saat ini justru lele bisa mengalahkan ikan yang lain. Banyaknya di Kabupaten Kuningan karena mudah, murah, dan menghasilkan cukup banyak. Ini yang dilakukan oleh kita. Jadi dari untuk siapapun masyarakat Kabupaten Kuningan, masyarakat Jawa Barat, masyarakat Indonesia, karena kita dulu kan dari Medan, dari mana, kita latih di sini dan gratis. Tidak pernah diminta bayaran. Ya karena apa? Ilmu ini harus disebarkan selama kita ada. Jadi punya prinsipnya gini, Sumadinya boleh mati kelak, tetapi ilmunya masih berkembang biak di dunia. Itu yang harapannya. Hebat sekali ya. Iya, gitu. Betul. Ya, itu pelatihannya diselenggarakannya tuh di satu tempat atau misalkan ayah keliling nih ke petani-petani pembudidaya ikan. Kita fleksibel. Bagaimana keinginan mereka? Mau berkelompok, mau orang per orang, mau datang ke SMK, kita akan layani. Ya, selama waktu yang kita miliki ada, kita akan layani semua tanpa syarat. Ya, mau datang ke sini boleh. Mau kita dikelompokkan di suatu tempat, misalkan satu kecamatan, beberapa desa ngumpul, boleh. Dan kita banyaknya nanti praktik di lapangan, tidak banyak teori. Jadi langsung petani melakukan. Langsung melakukan. Dan tanpa syarat. Dari mulai lulusan SD atau tidak sekolah sampai itu, sama ilmunya akan diberikan hal yang sama. Dari mulai anak-anak sampai kepada manula pun bisa menerima ilmu dari kita di dunia perikanan ini. Begitu. Iya. Baik teman-teman dan Bapak Ibu semuanya yang memang punya budidaya ikan nih di rumahnya, barangkali mau konsultasi langsung ke SMK 1 Kuningan, ke jurusan agribisnis perikanan air tawarnya, juga bertemu langsung dengan Bapak Sumadi yang selama ini memang sudah berwirausaha dalam perikanan air tawar ya tentunya ya? Iya. Iya. Dan sudah benar-benar makan banyak air garamnya gitu ya, asam garamnya lah pokoknya dalam berwirausaha. Silahkan untuk berbagi cerita dan berbagi pengalaman dan tentunya ilmu yang senantiasa kita butuhkan mungkin ya dalam pembudidaya ikan. Baik, ya kita lanjutkan kembali. Apakah peluang bisnis perikanan di Kabupaten Kuningan ya, menurut ayah itu sangat banyak gitu, khususnya untuk siswa barangkali ya. Karena memang kalau untuk para pembudidaya ikan itu memang itu adalah mata pencahariannya, begitu kan ya. Betul. Tapi kalau untuk siswa, khususnya di sini, apakah memang siswa ada kesempatan nih mau berwirausaha dari sekarang semenjak usia menjadi siswa begitu, atau memang harus bekerja dulu di satu tempat atau gimana? Iya. Oke, di agribisnis perikanan air tawar SMK Negeri 1 Kuningan punya moto. Motonya kalau bisa menghasilkan uang sejak sekarang, kenapa harus nunggu lulus? Nah, itu loh. Kemudian apa yang dilakukan oleh kita? Siswa begitu masuk kelas 10 sudah dilatih untuk berwirausaha tanpa modal. Tanpa memerlukan modal. Modalnya yang ada di jurusan.
Jadi dan itu menggunakan IT. Bahkan ke depan kita ingin para siswa ini yang nyebar di seluruh Kabupaten Kuningan, inginnya di masing-masing desa itu ada satu agen ikan untuk memenuhi kebutuhan pangan hewani, khususnya protein ikan di desanya. Karena perlu diketahui bahwa Kabupaten Kuningan saat ini mengalami krisis yang disebut dengan stunting, kekurangan gizi. Nah, Kabupaten Kuningan ini kenapa kekurangan gizi? Karena tadi kebutuhan ikannya aja tidak terpenuhi. Karena apa? Kekurangannya yang tahun kemarin itu sudah 8.000 ton per tahun ini tidak terpenuhi. Artinya suplai untuk konsumsi ikan di masyarakat sangatlah kurang. Beda dengan Jepang. Kalau Jepang itu sudah diwajibkan makan ikan sejak mulai TK, sehingga kecerdasannya luar biasa. Nah, sedangkan di Kabupaten Kuningan kebanyakan yang dikonsumsi ikan, tetapi ikannya yang murah. Ikannya sudah tidak mengandung protein tinggi, yang disebut dengan ikan asin. Nah, itu ya, bukan ikan segar. Sehingga saya dekatkan nih, ya, saya dekatkan bagaimana masyarakat ini bisa memiliki sumber protein ikan tanpa harus memiliki kolam besar. Cukup budidaya ikan di dalam ember. Sudah bisa sekarang. Sudah bisa ya tentunya. Sudah bisa. Kemudian nanti ditanami sayuran di atasnya. Ya, dan banyaklah nanti si masyarakat ini supaya memang mampu untuk berbudidaya ikan di sana. Peluangnya bisnis sangat besar. Kenapa? Kabupaten Kuningan ini masih kurang. Ribuan ton per tahun. Tetapi wilayah luar juga sangat berminat dengan ikan kuningan. Kenapa coba? Nah, Kabupaten Kuningan ini kabupaten konservasi, tidak ada industri. Oh iya. Nah, ikannya sama-sama ikan lele Kuningan dengan ikan lele Pantura, cita rasanya beda. Dari Kuningan ini akan lebih gurih, ya, lebih gurih, lebih harum, karena tidak ada lagi di situ cemaran. Ya, pencemaran air ya. Nggak ada. Ya. Nah, kalau dari biasanya Pantura itu suka ada yang namanya ikan tuh bau lumpur, karena NH3-nya tinggi. Kalau di kita tidak ada. Nah, ini permintaan cukup tinggi. Hari ini aja ya diminta per hari ikan lele itu 2 ton per hari. Per hari. Diminta untuk memenuhi ke Jakarta. Itu pun belum terpenuhi. Ya, sehingga saat ini saya sedang kerjasama dengan beberapa perusahaan di Indonesia, salah satunya nanti dari Jakarta. Ini bagaimana Kuningan mengembangkan perikanan ini, perikanan lele khususnya ya. Kemudian bagaimana Kuningan mengembangkan ikan hias. Ya, ikan hias itu tidak kalah menariknya. Kenapa? Kalau kita punya belanja ikan konsumsi ya 10 juta, mungkin 1 truk. Ya kan? Nah, banyak. Kalau kita belanja ikan hias 10 juta, cukup di kantong plastik. Iya. Ini menariknya ya, iya. di dunia perikanan. Makanya saya ingin bagaimana ikan hias pun di Kuningan juga akan dikembangkan, karena permintaan akan ikan hias tidak pernah ada henti-hentinya, baik pasar lokal maupun pasar dunia. Ini yang mungkin peluang-peluang usaha. Makanya para siswa mereka disuruh melek. Tidak ada lagi berkata bahwa saya mau usaha perikanan karena nggak punya modal. Saya ingin usaha perikanan karena nggak punya kolam. Tidak ada lagi bicara itu. Asal masuk datang ke SMK Negeri 1 Kuningan yang berminat di situ dan ingin menjadi survive sejak sekolah, maka kita akan bimbing, kita akan arahkan supaya mereka mampu berbudidaya ikan, berusaha ikan dari sekarang. Bukan hanya belajar perikanannya, usahanya enggak, percuma. Jadi di kita dilengkapi dengan diberi ilmunya dan diajarkan bagaimana bisa menghasilkan uangnya. Itu Bu Dina, tanpa membebani mereka. Begitu. Berarti anak-anak sudah dilatih untuk berwirausaha juga. Atas modalnya modal dari anak-anaknya atau dari mungkin jurusan atau gimana sih? Iya. Ya. Anak-anak tidak dipungut modal. Modalnya yang ada dana praktek dari jurusan. Jadi, dan kita pun bisa menggait dari mitra usaha. Iya. Jadi dari perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan kita, mereka pun akan menggelontorkan modalnya. Sehingga nanti para siswa itu tinggal apakah memasarkan, apa dia membudidayakan. Tidak perlu modal. Mau membudidayakan, kita sarana prasarana sudah ada, induk sudah ada, pakannya sudah ada. Mau memasarkan, kita ikannya sudah ada, mau memasarkan apa saja.
Dan kita bisa berkolaborasi, bermitra dengan para pemuda Kabupaten Kuningan, mau ikan gurami, lele, emas, nila ada semua. Oh iya. Gitu, Begitu. Bu Dina. Sementara ini sih ya untuk siswa ada nggak sih yang sampai misalkan dia sudah alumni dari sekolah atau mungkin saja masih sekolah di sini, dia sudah bisa bekerja sama secara mandiri barangkali gitu di perusahaan yang memang ke luar negeri misalkan gitu, tapi secara mandiri misalnya gitu, ada alumni kah atau ada siswa yang masih sekolah di sini yang sudah maju usahanya? Oke. Kita memang mengarahkan sejak sekolah ya. Mereka dilatih di sekolah itu, ketika dia sekolah kemudian dilatih berkomunikasi dengan para pelaku usaha ikan. Contoh di pemancingan, di pengrajin abon dan lain sebagainya, ke pasar, rumah makan gitu. Dulu kita sudah punya satu siswa, 1 bulan sudah bisa dapat keuntungan bersih itu 15 juta. Waduh. Itu siswa, dia hanya ngorder per hari punya 1 kintal saja per hari. Per dia hari. Iya, jadi dihitung-hitung sampai dari keuntungan dia per bulan dapat 15 juta. Nah ini juga mereka berpikirnya, ngapain saya bekerja, melamar pekerjaan yang gajinya berapa, lalu bekerja di orang lain, gitu loh. Iya. Nah, sehingga saat itu ada yang dieksportir, kita bekerja anak-anak gajinya sekian, hanya mereka mikir, masa gaji sekian, lebih baik berwirausaha, saya dapat lebih dari ini. Sehingga anak-anak perikanan ini kalau disuruh bekerja, ada peluang lamaran pekerjaan, jarang sekali melamar. Karena udah diukur gaji UMR-nya berapa, dari mulai Jakarta sampai Surabaya udah diukur. Tetapi kalau dia berwirausaha, dia bisa menikmati bagaimana saya bisa menghasilkan uang lebih dari UMR. Gitu, Bu Iya, Dina. tentunya sudah punya kiat-kiat khusus ya. Iya. Ya, gini ya kan, tidak semua siswa, tidak semua masyarakat juga paham akan mencari link-link atau apa namanya komunitas yang memang bergerak di budidaya ikan, apalagi ikan hias tentunya ya. Kalau ikan konsumsi sih mungkin bisa di tambak-tambak yang ada gitu ya. Betul. Kalau misalkan ikan hias kan itu agak sulit barangkali. Nah, gimana sih caranya gitu? Kiat-kiatnya kita tahu link-linknya atau komunitas-komunitasnya gimana sih caranya? Oke. Nah, ikan hias ini sama dengan ikan konsumsi. Kalau kita membuka peluang pasar, itu permintaannya wow, gitu loh. Permintaannya besar. Dari mulai ikan yang sangat kecil sampai ikan yang cukup besar. Contoh saja misalkan kita ikan cupang, ya. Itu permintaan ke India itu cukup besar. Salah satu jenisnya. Ya, kemudian budidayanya tidak memerlukan tempat yang luas. Di tembok saja bisa. Menggunakan limbah dari botol air mineral pun bisa. Kita nggak kebayang ini rumah kita penuh dengan tempelan sampah, botol plastik, tapi isinya ikan semua. Itu kali hitung berapa ratus juta satu kamar kan gitu loh. Nah ini yang kita akan coba berikan kepada anak-anak terutama ya, sehingga di perikanan ini tidak terbatas laki-laki ya. Bahkan banyak perempuan yang memang punya daya pikirnya bagus, uletnya lebih ulet yang perempuan dibandingkan laki-laki. Dan banyak yang memang dia memulai melakukan bisnis di budidaya ikan hias, karena mereka bisa ketika berumah tangga pun tidak harus keluar rumah. Dan di Indonesia banyak yang sukses, para pengusaha ikan itu ibu-ibu rumah tangga, karena dia ulet terdetik itu, Bu Dina. Sudah tahu teknik-tekniknya mungkin ya untuk membudidayakan ikan. Baik ya, mungkin masyarakat mau tahu, adik-adik juga mau tahu, apalagi yang siswa SMP, apa sih keunggulannya atau ada apa sih di jurusan Agribisnis Perikanan Air Tawar SMK 1 Kuningan ini, sehingga adik-adik semua itu, adik-adik yang kelas 9 harus dan mau misalkan masuk ke jurusan ini gitu ya. Ada apa sih di sini? Ini tentunya si adik-adik ini yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, ke SLTA, sedang sibuk mencari-cari sekolah. Kenapa mencari sekolah? Pasti dikaitkan dengan masa depan dia. Semua inginnya setelah lulus dia akan menjadi ini, menjadi itu, menjadi ini, menjadi itu, dan endingnya tetap mencari
pundi-pundi rupiah. Gitu loh. Iya, betul sekali itu. Nah, itu kuncinya. Makanya di APAT ini kita punya moto, kalau hanya sekedar mencari nilai, kalau hanya sekedar mendapatkan ijazah, kalau hanya mendapatkan rapot nilai yang bagus, nggak usah masuk ke perikanan. Tetapi yang mau masuk perikanan adalah memiliki nilai bagus, nilainya berupa angka nolnya nggak beres, dan ada angka satunya gitu. Iya. Itu sebanyak-banyaknya. Itu di perikanan. Jadi orang yang ingin survive hidupnya, ingin bagaimana endingnya setelah lulus sekolah bisa menghasilkan rupiah, maka masukkan di agribisnis perikanan air tawar. Satu. Yang kedua, sistem pembelajaran kita berbeda dengan di jurusan yang lain. Di APAT ini kita punya lingkungan belajar yang menyatu dengan alam. Ya, kita ciptakan seolah-olah kita berwisata setiap hari. Gitu. Karena kita belajarnya 80% kita praktek. Tidak teori. Karena saya sendiri merasakan sebagai siswa sangatlah jenuh ketika kita belajar di dalam kelas. Ketika kita berkreasi, praktek, kemudian diajak teori sedikit udah hafal karena dia sudah mahir di lapangan. Nah, jadi anak-anak itu kita belajarnya fresh di lapangan, satu. Yang kedua, kita pun di lingkungan karena di sumber daya alam yang sangat luar biasa, Bu Dina. Oksigennya banyak, tumbuhannya banyak, buah-buahannya banyak, sehingga para siswa itu tidak kelaparan. Ketika praktek ya, sudah capek prakteknya, ada kelapa muda naik sendiri, ada jambu biji merah naik sendiri, jambu air, ada pepaya, ada durian, ada alpukat, itu tidak termakan aslinya. Nah ini yang kita menyatu berbaur dengan alam. Kita pun memiliki air terjun ya di bendungan, nah, cukup indah lah. Jadi di suasana tempat praktek perikanan ini suasana sangat sejuk sekali, gemercik airnya sangat damai, kemudian membuat para siswa tidak stres. Itulah kenapa saya mengajak kepada adik-adik yang kelas 9 sekarang mencari jurusan atau mencari sekolah, pilihlah SMK Negeri 1 Kuningan jurusan Agribisnis Perikanan Air Tawar. Insya Allah jadilah orang yang sukses. Setelah selesai bisa menjadi pengusaha, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, kita sudah kerjasama dengan Unpad, ya kelas wirausaha namanya. Kemudian kita juga udah sering memasukkan siswa ke sekolah semi kedinasan, yaitu sekolah tinggi perikanan di Jakarta. Itu semuanya gratis, makan, tidur, pakaian, kuliah tidak dipungut biaya, asal satu, anaknya pelaku utama perikanan, artinya anak petani ikan. Itu gratis semua selama 4 tahun. 4 tahun ya. Tidak dipungut biaya. Nah, bagaimana kalau bukan anak petani? Anak ASN misalkan, boleh. Hanya bayar pakaian. Pertama sudah. Yang kedua, bayaran SPP-nya per semester hanya Rp150.000. Aduh. Per semester. Iya. Sangatlah murah. Sangat murah itu sekali hanya dari untuk jurusan di perikanan. Zaman sekarang kan mana ada SPP 150.000. Dan itu makan dijamin sehari 3 kali. Dan yang paling menyenangkan itu adalah belajar sambil wisata. Itu. Ya, jadi kita bisa sambil refresh. Kalau kata anak zaman sekarang tuh healing. Healing Belajar sampai healing gitu ya. Baik teman-teman, jangan lupa dan jangan ragu ya. Nanti teman-teman adik-adik semua barangkali yang mau sekolah melanjutkan bisa masuk ke SMK Negeri 1 Kuningan di jurusan 4 ini. Ya tadi kita sudah membahas tentang regulasi, sudah membahas tentang teknologi, inovasi tentang perikanan ya, baik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di Kabupaten Kuningan. Sekarang mungkin ada pesan atau misalkan ingin berbagi cerita gitu Ayah dengan para pembudidaya perikanan, barangkali Ayah mau mengutarakan sesuatu. Oke, terima kasih Bu Dina. Saran dan keinginan saya secara lembaga di SMK Negeri 1 Kuningan maupun pribadi, satu, pramuda ikan, SMK Negeri 1 Kuningan ini milik pemerintah, artinya milik rakyat Indonesia. Barang siapa yang ingin belajar tentang dunia perikanan, jangan ragu, datang ke sini. Tanpa harus apa-apa lagi, tinggal datang ke sini, ingin belajar apa kita layani. Satu. Kemudian kepada kaum milenial, kaum generasi muda yang sekarang lagi galau mencari pekerjaan dan lain sebagainya, datanglah ke sini. Karena saya lagi sangat butuh para pelaku usaha
yang bisa mensuplai kebutuhan produknya di pasar sedang menunggu, ya. Bukan hanya perikanan yang datang ke saya, sebenarnya banyak sekali, tapi salah satu permintaan terbesar saat ini adalah, tantangan saya adalah 2 ton per hari ikan lele. Artinya benihnya paling tidak per hari harus ada 20.000 lebih per hari. Nah, sehingga saya nanti sedang dibuatkan basis pusat breedingnya. Jadi nanti gini, kepada para pembudidaya di Kabupaten Kuningan, kalau ingin nyaman nanti ada kontrak harga dengan saya nanti. Asal satu benihnya beli dari saya, pakannya beli dari saya, harga konsumsinya nanti dikontrak sejak awal berapa, sehingga tidak akan pernah terkena fluktuasi. Itu yang diharapkan oleh kami, sehingga ayolah kepada para pembudidaya ikan di Kabupaten Kuningan merapat ke SMK Negeri 1 Gedahan, merapatkan barisan, kita bersatu sehingga kita menjadi kekuatan yang besar dan punya data base yang lengkap, sehingga terbaca berapa kemampuan produksi perikanan, baik ikan konsumsi maupun ikan hias di Kabupaten Kuningan, sehingga pasar akan datang ke sini berbondong-bondong meminta produk. Ingat bahwa di Majalengka sudah ada bandara, kargonya di sana, dan sekarang para eksportir ikan sudah merapat. Ya, kemarin saya ketemu dengan salah satu pembudidaya dan dia juga pelaku ikan hias, itu pun sudah tak terpenuhi setiap permintaan ikan hias yang ada di sana dengan para petaninya. Untuk itu kami tunggu, dan ayolah majukan Kabupaten Kuningan yang selama ini minus ikannya, kita tantang harus surplus. Prinsipnya jangan pernah membebani pemerintah, tapi bagaimana kita membantu pemerintah dengan apa yang ada kekuatan di diri kita, sehingga pemerintah akan merasa terbantu. Yang dulunya minus dan kekurangan biaya, insya Allah akan jadi surplus, biayanya akan surplus lagi. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih Ayah. Baik teman-teman, barangkali kita ada di penghujung acara. Dan tadi kita sudah sangat dalam sekali membahas tentang informasi-informasi yang menarik tentang khususnya agribisnis perikanan air tawar, yang mungkin sudah dijelaskan tadi oleh narasumber kita, yaitu Bapak Sumadi SP, yang alhamdulillah sudah memberikan banyak sekali ilmu, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang beliau sudah berikan kepada kita, beliau sudah ceritakan kepada kita. Mudah-mudahan kita akan terus penasaran dan akan terus menggali semua informasi, dan tentunya harus yang perlu diingat adalah kerjasama antara instansi pemerintah, kemudian dunia pendidikan, dan juga produsen atau pembudidaya perikanan itu sangat berkaitan, sangat berpengaruh pada perkembangan budidaya ikan di Indonesia. Begitu, terima kasih semuanya, mudah-mudahan bermanfaat, dan nantikan konten-konten menarik yang lainnya dalam Naviga Sinema.